Halo Papa Mama. Wah, sudah lumayan rame nih yang bergabung. Halo semuanya, jumpa saya dengan Indri Safitri, psikolog anak dan remaja. Pada sesi live kali ini, kita akan kembali membahas mengenai stimulasi perkembangan anak usia 15 bulan. Dan topik hari ini kembali mengenai aspek sosialisasi dan kemandirian anak. Untuk Papa dan Mama yang sudah selalu mengikuti sesi live ini, pasti ingat, kita sebelumnya sudah pernah membahas mengenai stimulasi kemampuan anak bertepuk tangan dan melambai yang merupakan kemampuan terkait aspek sosialisasi dan kemandirian. Tapi hari ini kemampuan yang akan kita bahas adalah kemampuan anak menunjukkan apa yang diinginkan tanpa menangis atau merengek. Salah satu yang umum dilakukan anak untuk menunjukkan keinginannya adalah dengan menunjuk. Menunjuk pada benda atau hal yang diinginkan. Kemampuan menunjuk ini juga merupakan salah satu cara berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain di sekitarnya. Di usia 15 bulan ini, anak umumnya belum dapat lancar berbicara. Perkembangan bahasa ujarannya masih tampak terbatas. Namun demikian, umumnya anak sudah dapat mengungkapkan keinginan atau kebutuhannya melalui bahasa tubuhnya atau gesture. Kemampuan ini berkembang lebih dahulu daripada kemampuan berbicara. Nah, maka dari itu, salah satu bahasa tubuh yang penting untuk dilatih adalah kemampuan menunjuk. Dengan menunjuk, anak bisa menyampaikan maksudnya meskipun tidak dengan bicara, sehingga orang lain bisa mengerti apa yang diinginkan anak. Pada tahap ini, anak belajar mengenai komunikasi dua arah, di mana jika ia menunjuk, orang di sekitarnya akan memberikan respons atau tanggapan. Misal, jika anak menunjuk botol susunya, orang tuanya akan memberikan botol susunya. Dengan demikian, anak belajar bahwa perilakunya akan mendapat respons dari orang lain di sekitarnya. Agar kemampuan komunikasi anak terus berkembang, penting bagi orang tua untuk memberi stimulasi yang tepat. Stimulasi yang diberikan dapat berupa mencontohkan penggunaan gesture yang tepat, juga memberikan respon dengan tepat dan tanggap. Maksudnya seperti apa ya? Nah, agar lebih mudah dipahami, saya akan tunjukkan melalui video yang sudah saya siapkan berikut. Mau yang mana mainnya? Mau yang mana? Itu? Hah? Mau yang mana mainnya? Mau yang mana? Mau yang mana? Mau yang ini? Yang ini? Oh iya. Iya. Kamu suka itu? Hah? Ya saya suka itu. Jika Papa dan Mama memperhatikan, biasanya ketika anak menginginkan sesuatu, ia akan menunjukkan ketertarikannya dengan mulai mencondongkan badannya atau mengeluarkan suara-suara. Nah, ini merupakan saat yang tepat untuk mengajarkan anak berkomunikasi dengan lebih baik. Orang tua dapat menunjuk benda yang sekiranya diinginkan anak sambil menyebutkan nama bendanya untuk mengkonfirmasi keinginannya. Tunjukkan juga gestur lain seperti mengangguk saat menyebutkan kata mau atau ya, agar anak pelan-pelan belajar mengasosiasikan anggukan dengan kata mau atau iya. Dengan begitu, anak jadi belajar bahwa saat ingin sesuatu, dia bisa menggunakan bahasa tubuhnya, misal menunjuk, mengangguk, menggeleng, tidak lagi perlu menangis atau merengek. Dalam kegiatan sehari-hari, orang tua bisa mencontohkan cara menunjuk dengan menunjuk gambar saat membaca buku bersama, maupun saat membahas benda-benda di sekitarnya. Terkait buku, di usia 15 bulan ini, agar anak dapat lebih tertarik saat dibacakan cerita, buku yang dibacakan pada anak sebaiknya masih terdapat lebih banyak gambar dibandingkan tulisannya. Namun boleh sedikit ada tulisannya jika hanya sedikit. Aktivitas sederhana seperti berpura-pura meminta makanan ini merupakan salah satu cara yang mudah untuk mengajarkan anak interaksi dan komunikasi dengan gesture. Menengadah tangan sambil meminta, lalu saat menerimanya, ia mengangkat tangannya sambil tersenyum ramah dan berterima kasih untuk menunjukkan anak bahasa tubuh yang tepat. Jika dilakukan secara terus-menerus, anak akan perlahan memahami polanya dan menirunya. Jadi begitu Papa Mama. Apakah ada yang sudah pernah mencoba di rumah? Wah, dari komentar yang masuk, ada yang berkomentar, jadi menanggapi anak tuh penting sekali ya.
Betul, betul sekali. Menanggapi anak dengan baik merupakan salah satu kunci dalam mengajarkan anak berinteraksi dan bersosialisasi. Dengan ditanggapi, anak akan menjadi semakin berani dan termotivasi untuk mengungkapkan keinginan atau idenya. Jangan takut jika anak menjadi banyak penunjuk, karena ini merupakan awal perkembangan untuk komunikasinya. Kita tetap dapat menstimulasi anak untuk bicara dengan menggabungkan kemampuan menunjuk dengan menyebutkan benda yang ditunjukkannya. Dengan demikian, diharapkan anak dapat berkomunikasi tidak hanya secara nonverbal, tapi juga perbendaharaan katanya akan semakin bertambah. Begitu, Papa dan Mama. Ada yang bertanya lagi. Katanya anak sudah bisa menunjuk tapi baru bisa benda yang dekat-dekat saja, belum bisa benda yang jauh. Apa itu tidak apa-apa? Tidak mengapa. Awalnya, anak mungkin belum bisa menunjuk benda-benda yang jauh. Jadi kita bisa melatihnya dengan menunjuk benda-benda yang dekat, dengan menempelkan telunjuknya ke gambar atau benda-benda yang dekat untuk ditunjuk. Misal, meja, piring, atau apa saja yang menarik minat anak, seperti contoh video gambar buku tadi. Nah, setelah itu, kita bisa mengajarkan anak menunjuk hal yang lebih jauh sedikit demi sedikit. Nah, seiring perkembangan kemampuan sosialisasi anak untuk menyampaikan keinginan dengan bahasa tubuh ini, anak akan lebih berkurang nangis-nangis atau rengekannya. Karena ia sudah tahu mengkomunikasikan keinginannya dengan lebih baik Papa dan Mama. Jadi jangan lupa untuk dilatih dan distimulasi terus ya kemampuannya ini. Jika di usia 15 bulan anak belum dapat melakukan hal ini, sebaiknya segera dikonsultasikan dengan ahlinya. Sekian dulu diskusi kita hari ini, akan kita lanjutkan lagi di sesi live berikutnya. Sampai jumpa!